Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat bagi setiap kita. Dan kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain dalam nama Yesus. Dan Dia adalah Juru Selamat dunia. Puji nama Tuhan. Kiranya di pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati kita dengan segala kekuatannya dan kekuatan firman, dan dari kita ada kekuatan dari Tuhan itu mengalir sehingga kita dapat melaksanakan sebagaimana yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus terus memimpin kami untuk kepada hal-hal yang baik, yang benar, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya baca Mazmur 37 ayat 4 dan Mazmur 10 ayat 17. Demikian bunyi firman Allah. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 10 ayat 17. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengar ya Tuhan. Engkau telah menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tema kita adalah syarat-syarat untuk menerima Roh Kudus. Ya, ada orang bertanya, bagaimana sih supaya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus atau mengalami baptisan Roh Kudus? Yang pertama harus dimulai dari adanya dalam kehidupan kita keinginan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu yang pertama. Karena dalam Mazmur 37:4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau kita menginginkan Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus. Kalau Bapa yang saja tahu memberikan pemberian yang baik, apalagi Bapa yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada orang-orang yang meminta kepadanya. Ya, jadi Roh Kudus itu kita harus inginkan ada di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, ya kan ada banyak orang di luar sana yang tidak menginginkan Roh Kudus. Itu sebabnya orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak akan pernah mungkin menyangkal Yesus. Jadi kalau dia dibilang dipenuhi Roh Kudus lalu menyangkal Yesus, itu sudah bertolak belakang dengan firman Allah. Itu rekayasa, dan tidak akan pernah ada orang yang betul-betul dipenuhi Roh Kudus dapat menyangkal nama Yesus. Nggak akan pernah itu. Dan itulah sebabnya keinginan itu harus ada dalam hidup kita. Yang kedua, kata firman Allah, kepercayaan kepada Tuhan dalam Yohanes 7 ayat 39, yang dimaksud ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab Roh itu belum ada padamu karena Yesus belum datang, belum dimuliakan. Jadi artinya begini, bahwa yang kedua harus adanya dalam kehidupan kita ini, yaitu kepercayaan kepada Tuhan, atau dengan kata singkat, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan memberikan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Dan ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, Dia akan melakukan sesuatu restorasi dalam hati kita. Dari hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup, dan dalam hati kita akan bisa mempercayai kebenaran-kebenaran firman Allah. Itu sebabnya kita melihat bagaimana ketika para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, sebelum mereka dipenuhi Roh Kudus dan setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Mereka yang dipenuhi sebelumnya, mereka dalam menghadapi badai kehidupan, ketika Yesus ditawan, mereka melarikan diri. Tapi ketika mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, para imam-imam, para orang-orang yang bekerja di mahkamah agama, imam besar, orang Farisi, orang Saduki, mereka lawan dengan begitu luar biasanya. Karena apa? Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, yang Roh Kudus itu memberikan keberanian. Kalau engkau percaya, engkau akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga,
Dimulai dari adanya doa meminta Roh Kudus. Itu bisa Anda baca dalam Lukas 10 Lukas 11 ayat 10 dan 13. Kalau engkau meminta, engkau akan menerima, kau mencari, engkau mendapat, kau mengetuk, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Ayat yang ke-13-nya dikatakan, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi harus ada doa, ya. Jadi ada keinginan, percaya, lalu kemudian berdoa kepada Bapa di surga, kepada yang memberikan Roh Kudus itu kepada setiap orang di dalam nama Yesus. Nah, kita tahu bahwa Markus 11 ayat 24 di sana dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima, maka itu akan diberikan kepadamu. Wow. Jadi ketika kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya, itu transformasi terjadi dalam kehidupan kita. Transformasi yang begitu luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Yang tadinya kita hidup dalam ketidaktaatan, kita akan hidup dalam ketaatan. Ya, itu menjadi langkah yang keempat. Ya, bagaimana supaya kita dipenuhi Roh Kudus, dan itu harus dimulai dari adanya ketaatan. Jadi yang pertama adanya keinginan, ya, untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua adanya kepercayaan kepada Tuhan, dan adanya doa meminta Roh Kudus, dan keempat adanya ketaatan kepada Tuhan. Dan kalau Anda membaca dalam Kisah Rasul 5 ayat 32, kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya kita taati, tapi Dia juga akan membuat kita menjadi orang-orang yang taat. Jadi kalau ada dikatakan orang mengasihi Tuhan tapi tidak hidup dalam ketaatan, itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena ketika orang mentaati, dipenuhi Roh Kudus, dia akan belajar untuk taat kepada Tuhan. Dia harus belajar untuk hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa di dalam ketaatan itu ada penurutan kepada perintah Tuhan, tinggal di dalam kasih Tuhan, ya, dan hidup tinggal dalam kasih Tuhan dan sekaligus hidup dalam kasih itu. Berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan, bukan berbuat sesuka hati kita. Berbuat berkenan kepada Allah itu berarti menjaga seluruh kehidupan kita ini berada di jalur Tuhan. Ada banyak orang bersikap hanya ingin melakukan kehendaknya, hanya ingin melampiaskan hawa nafsunya. Mau itu dilarang oleh orang tua, mau itu tidak disukai, tidak ada masalah bagi dia. Yang penting kepuasan dirinya dipuaskan. Tapi kalau orang yang betul-betul dipenuhi Roh Kudus, dia akan mentaati semua hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada Roh Kudus membawa kita kepada kehancuran. Tidak ada Roh Kudus membawa kita kepada pemberontakan, kepada kejahatan, kepada hal-hal yang membantah orang tua. Nggak ada itu. Dan saya adalah orang yang hidup simpel. Saya tidak mau neko-neko dalam hidup ini. Karena kalau neko-neko, nggak ada gunanya juga di hadapan Tuhan. Apalagi neko-neko di hadapan manusia. Tidak perlu. Kita harus taat sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan, kan tujuan ketika Roh Kudus memenuhi kita. Kalau dalam Yohanes dikatakan pasal 16, itu memungkinkan untuk kita memuliakan Tuhan. Jadi itu tujuan Tuhan. Jadi ketika kita mau dipenuhi oleh Tuhan, syarat-syarat ini harus kita lakukan. Ada keinginan dan kerinduan kita yang dalam kepada Dia. Ada kepercayaan yang sungguh kepada Allah. Dimana kenapa kita mau
Roh Kudus itu memenuhi kita karena kita ingin menyenangkan hati Dia. Dan kalaupun belum, ya, dikatakan doa meminta Roh Kudus, karena kalau ayah yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa yang di surga akan memberikan Roh Kudusnya kepada orang yang meminta kepadanya. Jadi kalau ada dibilang orang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi dia tidak ada upaya, ya, dan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu kita pasti bisa lihat melalui perilakunya, melalui sikap hidupnya, melalui perkataannya. Dia tidak akan pernah melenceng dari kebenaran firman Allah. Walaupun mungkin dari sisi orang lain dianggap melenceng. Satu contoh, ketika ada seseorang berkata kepada saya tidak percaya kamu. Lalu apa sikap kita? Apa sikap saya? Membalas. Bukan dengan membalas apa yang dikatakannya, tapi bagaimana kita berbuat sebagaimana yang diharapkannya. Sama dengan saya ketika saya bilang kepada Tuhan, saya tidak percaya kepada Tuhan. Kalau Engkau Tuhan, kalau Engkau Allah yang besar itu, kalau Engkau Allah yang dahsyat itu, kalau Engkau Allah yang luar biasa itu, dalam 3 hari ini saya berikan waktu pada Tuhan untuk menjawab doa saya. Saya minta ada sponsor untuk menyekolahkan saya, bukan dari Kalimantan, bukan dari Sumatera. Karena dari Kalimantan ada saudara, dari Sumatera ada saudara saya, keluarga saya. Tapi dari Pulau Jawa. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Orang mengirim dari Jember. Sesuatu yang tidak mungkin. Itu tanggal 8. 7 saya berdoa, 8 sudah Tuhan jawab. Ketika saya mengatakan tidak percaya kepada Dia, Tuhan membuktikan kebesarannya, kedahsyatannya. Jadi kalau ada orang mengatakan kepada Anda, saya tidak percaya kepada kamu, nggak usah sakit hati, nggak usah marah, nggak usah berbantah-bantah. Buktikan saja melalui sikap hidupmu, melalui perilaku hidupmu. Itu it's enough. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kebenaran itu akan membela kita. Dan itulah pentingnya ketaatan itu. Itulah pentingnya ketaatan kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan membela kita melalui kebenaran-kebenaran yang Dia punya, yang kita hidupi setiap hari dalam kehidupan ini. Nggak perlu berbantah-bantah. Kenapa? Ketaatan akan memerdekakan kita. Dan saya berharap kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, ikuti syarat-syarat yang dikatakan oleh firman Allah. Dan firman Allah tidak akan mungkin bohong. Dia akan memenuhi apa yang dikatakannya. Lakukan saja. Milikilah kerinduan yang dalam kehidupan kita. Keinginan dan kerinduan yang dalam kehidupan kita untuk dipenuhi Roh Kudus. Karena ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau tidak dibawanya menderita. Dan kepercayaan kepada Tuhan bahwa engkau akan dipenuhi oleh Roh Kudus dan atau meminta Roh Kudus itu kepada Bapa di surga yang memberikan dengan cuma-cuma. Dan setelah itu hiduplah terus dalam ketaatan supaya apa? Roh Kudus itu tidak meninggalkan kita. Ya, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, Dia tidak akan pamitan. Simon, saya permisi ya, saya enggak lagi cocok di hatimu. Enggak, Dia akan tinggalkan dan kita akan merasakan kekosongan jiwa. Sama seperti Daud ketika dia itu dalam hal Batseba, dia mengambil istri orang lalu membunuh suami orang melalui peperangan. Dan Alkitab mengatakan dalam Mazmur 51, di sana dengan jelas dikatakan satu kata, jangan mengambil rohmu daripadaku. Karena apa? Dia merasa tersiksa, tulang-tulangnya merasa redam. Siapa yang buat itu? Tuhan. Kegelisahan dalam hatinya, damai tidak ada dalam hidupnya. Siapa yang membuat itu? Tuhan. Kenapa? Karena ketidaktaatan. Jadi tetap jaga ketaatan kita kepada Tuhan supaya kita bisa menikmati segala yang baik dari Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami hidup dalam apa yang Kau
mau Tuhan, dan biarkan Roh Kudus-Mu memenuhi hidup kami. Terima kasih. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang sakit. Mari Engkau ulurkan tangan-Mu kepada mereka, jamah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang sakit, dalam nama Yesus kami perintahkan segala sakit penyakit mereka, Bapa, datang kepada mereka, tumpangkan tangan-Mu dalam hidup mereka. Dan kami akan melakukan bagian kami. Dan dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, dalam nama Yesus aku perintahkan keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus mereka sembuh. Oleh kuasa-Mu, oleh jamahan mereka sembuh. Terima kasih buat jamahan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan berat. Kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau Allah menopang, menggenggam mereka. Tangan-Mu jangan Kau lepaskan dari tangan mereka, Bapa di surga. Hingga pertolongan-Mu datang, dan mereka tetap berharap kepadamu, dan mereka dapat berkata, segala perkara dapat Kau tangguh di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dalam Yesus kami cakap menanggung segala masalah hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.